Salam sejahtera. Salve. Perkenalkan, nama saya Graciana da Conceição, sarjana agama. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di UPTD SD Negeri Maulapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 1. Program studi pendidikan agama Katolik di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 503059100010. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri Maulapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video pembelajaran saya. Halo anak-anakku. Hai. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yesus berhebat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Grace hari ini dalam pelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi kita tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Nona Maria Amandero. Ayo, Anda sudah berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Maria Amandero. Mana tepuk tangannya? Anak-anakku sekalian, kita absen dulu ya. Sudah siap? Ya. Oke. Ibu panggil namanya, jawab ya. Kenzi, Ada Bu. Lare, Ada Bu. Risna, Ada. Francis. Ada. Apakah semua hadir? Hadir. Hadir semua. Terima kasih. Hari ini materi kita Oke. Elemen tentang Yesus Kristus. Sub-elemennya tentang alasan pencipta. Topiknya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentang apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah mengenal dan percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, serta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa, mendapatkan tugas merawat dan memelihara alam ciptaan. Ya, paham? Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian yang terkasih, sebelum itu mari kita membaca terlebih dahulu pembiasaan. Nah, anak-anakku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menciptakan alam yang indah untuk manusia semua. Ciptaan Allah baik adanya. Kita bersyukur kepada Allah.
mau baca di depan? Pierre mau baca? Oke, Pierre silakan maju baca di depan. Kamu juga? Oke, Pierre duluan. Oke. Allah menciptakan alam yang indah untuk manusia. Semua ciptaan alam baik adanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan memelihara dan Melestarikan alam ini. Oke, terima kasih Pierre. Oke, sekarang Maria. Membaca. Teman yang belum lancar membaca, masih eja, nanti laki-laki di rumah ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Berbicara tentang materi Allah menciptakan langit dan bumi, apakah kalian pernah mendengar cerita entah itu di sekolah minggu sekami ataupun dari orang tua? Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi? Kalian belum pernah. Kakak pernah. Tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang kisah pencipta. Pernah dengar? Nah, tentang apa? Apakah mama pernah cerita? Nah, cerita tentang apa saja ya? Kalau boleh tahu, Allah menciptakan apa saja? Oh, Allah menciptakan dan jadilah terang dan jadilah gelap. Masih ada lagi yang ada tahu? Apa lagi? Oh, cakrawala. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Biar tahu hari pertama dan hari kedua. Anakku, tahukah kamu berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi? 6 hari. Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Dalam perjalanan tadi dari rumah kamu sampai di sekolah ini, apa sih yang kamu lihat di jalan atau apa yang kamu temukan dalam perjalanan ke sekolah ini? Saya lihat Apa? pohon. Kamu lihat pohon. Apa? Maria lihat apa? Rongsokan. Oh, rongsokan. Berikut. Pernahkah kamu melihat alam yang indah? Seperti apa ya alam yang indah itu? Itu tidak ada sampah. Ya? Tidak ada sampah. Oh, tidak ada sampah. Tapi di mana ya kamu dapat lihat? Saya lihat Di mana? pernah jalan-jalan. Ya? Di laut. Oh, Maria dan Kadisa bilang kami lihat di laut. Dapat lihat di laut ya? Taman. Taman mana ya? Taman nostalgia kah? Atau Bukit Cinta kah? Oh, ini Marisa bilang Bukit Cinta. Pernahkah kamu melihat alam yang rusak? Di mana itu? Alam yang rusak itu bagaimana ya? Yang banyak sampah. Ya, Risa bilang banyak sampahnya. Air tercemar, longsor, ada nyamuk, ada apa lagi? Oh, rumah rusak ya. Ada
pohon. Iya, gambar pada nomor 1 mereka dapat lihat pohon, rumah, ada gunung, itu bersih, tidak ada sampah. Oke, coba perhatikan gambar 2. Semua perhatikan gambar 2. Kotak. Tunggu, Ibu tunjuk siapa baru menjawab. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, Pierre duluan. Baru menyusul yang lain. Pierre, apa yang kamu lihat pada gambar 2? Sampah. Dia ada banyak sampah. Selain itu apa lagi yang dia lihat? Tercemar. Air tercemar. Kenapa air jadi tercemar? Karena ada yang buang sampah. Oh, ada yang buang sampah. Oke, siapa lagi yang lain? Maria, bagaimana? Ada banyak sampah di sekeliling nyamuk. Oh, ada banyak sampah dan nyamuk-nyamuk. Coba perhatikan gambar ketiga. Apa sih yang kamu lihat? Apa? Pohon terbakar. Apa sih yang menyebabkan sampai pohon terbakar? Coba Nona Maria. Apa yang menyebabkan sampai pohon terbakar? Siapa yang buat sampai terbakar begitu? Orang-orang tuh pencuri. Ya, boleh. Kakak, kenapa sampai hutan terbakar? Siapa yang bakar? Oh, manusia. Oke. Coba kita lihat gambar 4. Apa sih yang kamu lihat pada gambar 4? Orang yang tebang pohon. Orang tebang pohon. Oke. Coba lihat gambar 5. Longsor. Kenapa kamu bilang gambar 5 itu longsor? Karena ada tanah yang Hah? ada air bercampur. Oke. Oh, ada tanah rubuh, ada tutup rumah bangunan warga, terus Ada air. iya ada air. Berarti apa? Itu karena ulahnya siapa? Manusia. Ulahnya manusia. Orang-orang membuang sampah sembarangan. Oh, orang membuang sampah sembarangan dan bakar pohon-pohon. Oh, begitu ya. Makanya terjadi longsor. Supaya jangan terjadi seperti gambar 5, kita harus buat bagaimana ya? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Terus siapa lagi yang jawabannya lain? Tidak boleh Oke, Kenzi, bagaimana? Tidak boleh membakar hutan. Tadi bilang tidak boleh potong pohon sembarangan. Maria tadi ngomong apa? Jangan buang sampah sembarangan. Anak-anakku sekalian yang terkasih, nah, supaya tidak terjadi pada seperti gambar 5 tadi, maka manusia harus tertib buang sampah pada tempatnya. Kalau terjadi seperti gambar 2, apa? Apa yang akan terjadi kalau buang sampah sembarangan, air tercemar, dan longsor? Kalau air tercemar begini, apa yang terjadi nanti? Kalau manusia yang mengkonsumsi air yang sudah tercemar, sakit sakit. perut. Iya, sakit Ada perut. orang minum air ini makanan perut. Oh, sakit perut. Jangan membuang sampah pada air sungai. Air sungai akan tercemar, terus orang yang menggunakan air untuk makan dan minum juga mereka akan menderita sakit perut, menceret, bahkan mereka juga akan menderita sakit kulit, lalu apalagi mereka cuci pakaian mereka banyak kumannya, nah mereka tambah sakit. Terus oleh karena itu membuang sampah jangan pada sungai. Yang berikut lagi, sampah-sampah ini akan menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Nah, kalau nyamuk gigit kita bagaimana? Terus yang berikut, dia juga akan menghambat arus air pada saat musim hujan. Dia menghambat jalannya air, maka akan terjadi banjir itu. Air tergenang kalau sudah penuh meluap ke rumah penduduk. Oke. Yang ketiga, gambar ketiga kebakaran hutan. Hah? Apakah membakar hutan itu baik? Tidak. Kenapa tidak baik? Nanti hewan-hewan tidak dapat tempat tinggal. Iya, nanti hewan-hewan tidak dapat tempat tinggal. Selain itu apa lagi? Nanti terjadi bencana alam. Oh, nanti akan terjadi bencana alam. Hewan-hewan tidak dapat tempat tinggal, terjadi bencana alam, terus segala makhluk kehilangan tempat tinggal, bahan makanan juga berkurang. Dan lebih
pada saat musim hujan, tidak ada lagi akar pohon yang dapat menahan air pada saat hujan. Maka akan terjadi longsor seperti yang terjadi pada gambar 5. Oke, gambar 4 juga demikian. Anak-anakku tidak boleh menebang pohon sembarangan. Boleh menebang tetapi pakai sistem tebang pilih. Potong yang tua tetapi sebelumnya tanam dulu yang baru. Yang baru sudah tumbuh baru boleh potong yang tua. Sehingga ada penggantinya. Tidak potong sembarangan. Tidak tebang sembarangan. Anak-anakku, pernahkah kamu melihat kejadian seperti yang ada pada gambar tadi? Pernah lihat? Pernah lihat di mana? Oh, Yang gambar 2 yang gambar buang sampah itu kamu pernah lihat di mana? ada jalan-jalan. Ya? Oh, pas ada jalan-jalan kata lihat sampah. Banyak sampah, terus ada buang. Oke. Tuhan tidak suka kalau manusia merusak alam ciptaannya. Lalu bagaimana ya supaya Tuhan tidak marah? Tidak marah. Ya? memelihara alam, menjaga alam dan melestarikan alam. Oke. Bagaimana perasaanmu ketika melihat alam yang rusak? sedih. Ya? Sedih. Sedih. Sekarang tugas. Ibu akan membagikan kamu tugas yang dapat kamu kerjakan. Duduk pada tempatnya masing-masing. Nah, duduk dulu. Semua pasti dapat bagian. Tugas lihat di papan baru kerja. Ibu. Tulis cukup 4 saja. Cukup berapa? 4 saja. Tulislah. Ada pensil tidak? Sudah? Pierre juara 1 selesai duluan. Apakah ada yang lain lagi sudah selesai? Jangan lupa tulis nama ya. Sayang, sudah habis? Ibu ambil ya. Oke, mari. Sayang. Mana? Kakak punya sudah ya? Semua sudah selesai. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada cerita Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Apakah kalian mau mendengar ceritanya? Mau. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik.
Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Sudah mendengar cerita tadi? Sudah dengar? Oke. Sekarang karena tadi kamu sudah mendengar, sekarang menjawab pertanyaan. Oke. Anak-anak sekalian, setelah kamu melihat video tadi tentang kisah penciptaan, apa yang sudah diciptakan oleh Allah berdasarkan cerita tadi? Apa? Bumi, laut, hewan, matahari, manusia, Oke. pohon, Begini. Hari pertama Tuhan ciptakan apa ya? Apa? Oke. Sebentar ibu tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Jangan berame-rame ya. Oke. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Angkat tangan. dan gerak, Oke, Pierre, apa? terang dan gerak, Krishna. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Oke, hari kedua cakrawala, Cakrawala. Colin. Cakrawala atau langit. Oke. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? pohon-pohon, dan kumpul,
Oke, tumbuhan, daratan, dan lautan. Darat, laut, dan pohon-pohon. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda langit. Tuhan menciptakan apa? Benda langit. Benda langit itu yang Bintang, mana? matahari, bulan. Bintang, matahari, dan bulan. Kapan ada matahari? Siang atau malam? Siang. Apa gunanya matahari? Untuk penerangan. Untuk menerangi bumi pada siang hari. Pada malam hari, benda langit mana ya? Bulan. Ya, Bulan dan bintang. bulan dan bintang gunanya untuk apa Untuk ya? menerangi malam. Untuk menerangi bumi pada malam hari. Hari kelima Tuhan ciptakan apa? Hewan. Ikan. Hewan, ikan. Dan burung di atas udara. Oh, binatang yang ada di dalam laut dan juga yang berterbangan di atas udara. Itu namanya apa ya? Burung. Apa Ikan. saja? Burung apa saja? Burung. Pipit. Elang. Apalagi? Garuda. Eh? Burung Garuda. Ya? Burung Garuda. Burung Garuda. Kalian pernah lihat burung Garuda? Mana? Di mana Film Pancasila. Ya? Oh, mereka dapat lihat tapi di 5 dasar Pancasila. Hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Manusia dengan hewannya ada di Langsung manusia. Manusia. Pertama Tuhan ciptakan Hewan-hewan yang di darat. segala hewan yang ada di darat, yang liar, yang jinak Tuhan ciptakan, yang melata Tuhan ciptakan pada hari ke-6 awal. Apa saja hewan-hewan yang ada di darat yang kamu temui? Sapi. Serangga. Zebra. Serigala. Jadi hari ke-6 itu Tuhan ciptakan segala makhluk, segala hewan yang ada di darat Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Termasuk ular juga. Ular juga Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Nah, sekarang setelah semua Tuhan ciptakan, Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakan itu baik adanya. Tetapi Tuhan berpikir bahwa siapa lagi yang mau menjaga semua yang sudah Tuhan ciptakan ini? Akhirnya Tuhan berfirman lagi, sebaiknya kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu Tuhan ciptakan pada hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-6. Nah, anakku tadi di tujuan pembelajaran kita bilang, manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Kamu tahu tidak? Kenapa Tuhan ciptakan manusia lalu dikatakan istimewa? Karena dia bisa berbicara. Karena dia bisa berbicara. Selalu Terus punya bicara. tangan dan kaki. Dia punya badan. tangan dan kaki. Terus apa Rambut. lagi? Ya, apalagi? Terus punya anggota tubuh yang lengkap. Terus punya anggota tubuh yang lengkap. Siapa yang bisa jawabannya lain? Dari Pierre. Dari Kenzi. Oke. Kalau begitu Ibu beritahu kenapa disebut makhluk istimewa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Allah. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu bernama siapa? Adam dan Hawa. Yang laki-laki bernama Adam, yang perempuan bernama Hawa. Tadi Adam itu Tuhan ciptakan dari apa ya? Dari tanah Dari tanah liat, dari tanah dan debu. Dari nafas yang kita miliki ini adalah miliknya siapa? Tuhan. Miliknya Tuhan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kamu harus mencintai sesama kamu, mengasihi sesama kamu, karena sesama adalah gambarannya siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Jadi jangan hina teman, itu sama dengan menghina siapa? Sang pencipta Tuhan Allah. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Allah. Anak-anak sekalian, sekarang ada tugas. Sudah selesai? Oke. Sudah? Tulis sudah. Kamu tulis sudah. Tulis sudah. Semua sudah selesai. Sekarang menggambar bebas. Apa? Menggambar bebas. Tugas menggambar benda-benda langit yang diciptakan Tuhan Allah pada hari keempat. Yang sudah selesai
pertama sampai hari ke-6. Hari pertama, Kami menciptakan terang dan gelap. bagus. Hari kedua, Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. cakrawala. Oke, cakrawala atau langit. Hari ketiga, Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. oke, dan hari keempat Tuhan ciptakan matahari, terus apa lagi? Terus bintang di Dan dan bulan. Oke, pintar. Hari kelima Tuhan ciptakan apa ya? hewan Di dalam di dalam air dan di atas udara. yang di atas dalam itu apa ya? Bumi. Terus hari keenam Tuhan ciptakan apa? Hewan ada di daratan Hewan yang ada di lautan dan juga dan juga manusia. hari ketujuh Tuhan buat apa ya? Tuhan istirahat. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Tepuk tangan untuk dia. Siap untuk bernyanyi? Siap. Oke. Sekarang datang pada rangkuman. Rangkuman ini nanti anak-anakmu bisa putar kembali videonya, lalu anak-anak bisa tulis ya. Anak-anakku lipat tangan, letakkan di atas meja. Oke, terus dengarkan ibu. Anak-anakku, apakah kalian sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, sekarang tutup mata kalian. Pikirkan, apakah kalian juga adalah orang-orang yang menjaga dan memelihara alam? Iya atau tidak? Dalam hati. Oke, apakah kalian juga adalah orang-orang yang merusak alam? Misalkan membuang sampah sembarangan? Iya? Atau kamu juga biasa injak tanaman di halaman rumah atau sekolah? Atau kamu juga adalah orang-orang yang menebang pohon sembarangan? Tidak. Oke. Sebagai ciptaan yang istimewa, apakah kamu sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Sudah. Hah? Sudah? Caranya bagaimana? Dengan doa. Berdoa, selain berdoa apa lagi? Terus dengan merawat hewan. Oh, merawat hewan. Berdoa, merawat tanaman. Oke. Aksinya adalah anak-anakku nanti pulang menanam satu pohon yang dapat menghasilkan buah, tanam di dalam polybag atau juga di pot, siram tanaman itu, lalu tulis hasilnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Nah, Akak, saya pimpin kita dalam doa. Mari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Kenzi. Terima kasih Kenzi.
Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.